Kenshin. Episode yang bikin kita terdiam 1000 bahasa sehabis nonton episode ini. Seru, deg-degan, campur aduk lah ya nonton episode ini. Episode minggu depan bakalan krusial karena udah ada kemunculan dari Kamen Rider B tergabu. Bahas previewnya kali ya, udah video bahas-bahas ini. Gimana menurut kalian? Nih, langsung aja kita bahas ya. Ini dia Kamen Rider Gabu episode 20. Setelah pertarungan dan juga ajakan kerjasama dengan Fram di episode kemarin, Soma itu menyambangi lagi kediaman Kenzo Suga, di mana Bang Yanto masih terbaring tapi luka-lukanya udah mulai pulih dengan cepat. Udah dijelaskan teorinya karena dia itu udah ditanamkan sama sel atau organ Granyuto. Di bagian ini Ana merasa si Kenzo Suga berusaha terlihat seperti orang yang gak tahu apa-apa soal Kamen Rider Fram. Padahal jelas-jelas ada andil Kenzo Suga juga atas terciptanya Frastam Gear dan juga Kamen Rider Fram. Karena kan dikasih tuh blueprintnya si Valen Buster ya ke si Nyelf. Dijelaskan sama Soma kalau si Fram ini pelaku atas hilangnya banyak orang akhir-akhir ini. Detail kecil yang diperhatikan, ajakan kerjasama dengan Fram kemarin ternyata membuat Soma di sini ya agak gelisah ya. Ada dua hal di sini yang mau coba Ana uraikan. Pertama, kegelisahan Soma, apakah si Fram ini tuh mau menerima ajakan kerjasamanya dia? Dan kedua, apakah ini jalan terbaik juga? Karena Soma juga mikirin impactnya ke Bang Yanto. Duh, gua kerjasama sama Granyuto nih. Apakah Bang Yanto itu bisa nerima? Ditambah Soma yang masih menutupi identitasnya yang adalah Granyuto juga. Kerja sama Granyuto, identitas dia Granyuto juga. Ya, jadi ya wajar lah gelisah gitu dia ya. Si Lagenan juga nggak diem-diem baik. Pasti dia itu mikirin soal ajakan si Soma ini. Karena pasti bakalan progres banget untuk bisa tahu lebih dalam soal si Stomach Company dan juga mencari pembunuh adiknya. Dan di saat ini juga Nyelf datang lagi menghampiri dan memberikan Puru Jelly Gochizo ke si Lagenan ini. Nanti debut dan aksinya si Fram Puru Jelly kita bakalan omongin juga karena unik banget guys. Kemarin Anda sempat bingung sama penempatan bagian dikasih ini di mana guys ya. Oh ternyata sebelum si Lagenan ini tuh kerja sama si Soma. Setelah itu ya udah cut off hubungan sama si Nyelf ya. Karena pengkhianatan Lagenan di episode ini yang udah jelas banget dan juga udah terang-terangan banget. Tapi penasaran juga nih sama Nyelf gimana responnya. Karena sejauh ini dia juga agak susah ditebak ya dan punya rencana sendiri. Memang dasar karakter beliau. Keberadaan Takeshi masih dibahas di sini ya. Katanya monsternya kan udah dikalahin sama Kamen Rider. Kok Takeshinya nggak pulang-pulang? Padahal emang Somanya aja gitu yang belum nemu si Hitopress-nya. Bagian Amane yang berniat mencari lagi si Takeshi sekuat tenaga membuat Ana jadi agak nyinyir pada awalnya. Sabar, jangan hujat dulu. Di sini Ana mau jelasin alurnya guys ya. Oke, niatnya di sini baik, tapi dia itu kayak lagi mengerjakan sesuatu yang nggak berguna. Karena kan human press-nya Takeshi sekarang kemungkinan besar udah dibawa ke pabrik ya. Jadi mau lu cari sampai inti bumi juga nggak akan ketemu itu si Takeshi. Tapi ini wajar juga, karena kan Amane nggak tahu juga soal beginian, nggak tahu soal human press dan lain-lain ya. Jadi kita lanjut dulu ke Soma yang bisa menemukan lokasi Lagenan lewat bantuan Gochizo-nya dia. Dan Soma ya bertemu kembali dengan si Lagenan yang terlihat udah lebih kalem ya. Padahal tempat bernaungnya itu sampai disamperin di sini si Lagenan, tapi responnya itu nggak impulsif. Kenapa lu tahu tempat ini? Jadi ada Gochizo baru juga di sini yang langsung diperlihatkan tanpa dikasih lihat terciptanya itu gimana. Jadi ini juga yang salah satu yang ngumpet-ngumpet tuh di tempatnya si Lagenan ya. Jadi ini adalah Oshiruko Gochizo. Ini Gochizo untuk menyambut tahun baru guys ya. Ya temanya ya tahun baru ya. Nah apa jangan-jangan pas Soma makan mochi di episode kemarin emang beneran ngahasilin si Gochizo. Ya Gochizo satu ini nih hasilnya. Nah udahlah, gak usah bahas kepanjangan lah di bagian ini ya. Dan dibikin terlalu pusing juga bagian ini. Kita lanjut aja ke yang lebih penting lagi ya. Sebelum Soma dan Lagenan memulai misi kerjasama mereka, ada bagian yang bagus banget. Ana sampai berkaca-kaca. Soma mengajak Lagenan untuk melihat langsung kedua orang si Takeshi bersama dengan Amane yang sedang panik-paniknya membagikan selebaran untuk mencari keberadaan si Takeshi ini. Jadi gila ya, mereka itu bisa nyambungin ke bagian ini pak. Dari awalnya agak nyinyir, ngapain lu nyari yang hasilnya itu udah kayak mustahil untuk didapatkan kembali. Sampai ke sini tuh bikin berkaca-kaca. Justru maksudnya tuh untuk memperlihatkan bagian ini. Ini untuk memperlihatkan rasa sakit karena kehilangan. Ditambah faktor Lagenan itu baru melihat manusia setelah join Stomach Company. Jadi mungkin bisa lebih merasakan gitu ya emosi-emosi mereka. Sebelumnya kan mendok aja gitu di dunia Granyuto ya. Ini case-nya kan jadi sama ketika si Lagenan itu kehilangan Komel setahun lamanya. Kan setelah kecanduan Dark Snake si Komel kan ngilang dulu tuh ya. Nah di sini si Lagenan sama banget kayak bapaknya si Takeshi. Bagiin selebaran dan melas-melas ke orang sambil nanyain keberadaan adiknya.
Jadi gila, Ana sampai diem dan berkaca-kaca di bagian ini. Perlu banget bagian ini guys. Jadi Lagenan kerjasama sama Soma nggak cuman lurus doang gitu ya, untuk nyari info lebih soal si Stomach Company. Tapi mau bantuin Soma untuk ngembaliin Human Press yang udah dibawa ke sana juga. Disentil dengan bagian ini biar rasa empatinya itu muncul. Gila men, bagus banget pak. Mungkin yang bilang kecepatan kerjasamanya di bagian ini bisa berubah pikiran lah. Karena kita diperlihatkan dengan si Lagenain yang benar-benar sedih dan menyesal atas kematian adiknya. Anak kan di awal bilang kalau semuanya itu serba cepat tapi eksekusinya bagus dan setiap detail itu diperhatikan ya nggak masalah. Itulah kelebihan Gabu sampai saat ini. Cepet, nggak bertele-tele, dan sangat nyaman diikuti. Di sini juga Soma dan Lagenain secara resmi berkenalan. Soma ya dengan namanya Soma, Lagenain memperkenalkan dirinya dengan nama Lakia. Lanjut ke Lakia dan juga Soma yang mencari cara untuk masuk ke dunia Granyuto, terutama ke Stomach Company. Di sini mereka menemukan agennya Ranggo yang pergi ke Stomach Company lewat sebuah pintu toilet. Tadinya caranya itu mau disergap bareng-bareng gitu kan ya, biar bisa masuk bareng-bareng juga. Tapi di sini jadi ada pergantian rencana. Jadi lewat sebuah pintu toilet, si agen ini tuh menodongkan tangannya ke depan dan langsung muncul sebuah simbol mulut gitu ya. Dan udah deh, pintu itu jadi sebuah portal. Lucu aja gitu di sini pas dibuka sama si Soma dan juga si Lakia, loh agennya kok ngilang. Sama Soma dicoba dengan tangannya yang diulurkan ke depan. Berhasil dong ya. Muncul simbol yang sama. Dan akhirnya Soma dan juga si Lakia bisa masuk ke Stomach Company. Ini kok bisa? Alasannya kenapa? Ya jelas, karena Soma itu Granyuto. Apalagi dia itu punya darah keluarga Stomach. Makanya dia itu bisa buka portalnya. Simple aja. Kok si agen bisa? Kan si agen terlahir dari si Stomach family juga. Yang ada juga teman-teman kaitannya ya. Jadi itu juga bisa dilakukan. Simple aja sekali lagi. Sebenarnya nggak benar-benar langsung masuk guys ya. Awalnya sempat dibuat bingung dulu dengan banyaknya pintu di sebuah tempat. Kayak pas Soma dikejar-kejar di episode pertama. Dimana pintunya itu random banget. Ketika dibuka ngarah ke tempat random dan masih di dunia manusia ya. Ada yang ke kantor, ada yang ke gudang ya. Ini berarti memudahkan banget buat agen-agen sama pekerja Stomach Company kalau mau ngambil Human Press ataupun menyerang manusia. Ya dan akhirnya mereka itu berhasil masuk ya. Dan Anda juga sempat bingung tuh ya pas Soma itu tahu kode-kode buat ngebuka pintunya ya. Jadi di situ kayak ada kode-kode tapi kayak aksara Granyuto gitu guys ya. Bagian yang bikin Anda sampai melongo itu pas tangannya Soma digenggam sama si Lakia untuk menghindari patrolinya agen. Jadi di mana Soma itu mendapat penglihatan masa lalu, yaitu saat dirinya masih kecil dan bertemu dengan ibunya Bang Yanto. Wah, ini gila sih ya. Kemungkinan besar ini masih di dunia Granyuto dan masih di Stomach Company. Jadi ya kejadiannya itu ketika ibunya si Bang Yanto itu diculik sama Granyuto anjing atau serigala itu dan dibawa ke sini. Ketemu sama si Soma cilik guys. Ibunya Bang Yanto bilang, ayo kita jemput bareng-bareng mama lu. Mungkin mamanya ini lagi dibawa kemana nih mamanya si Soma ya. Berarti teori Soma dan Bang Yanto satu ibu ya sepertinya sih udah terpatahkan. Harusnya ya. Sebelumnya Soma dapat kilatan penglihatan kayak gini pas dikasih lihat foto Bang Yanto kecil yang bareng sama si ibunya ini. Setiap penglihatannya Soma kebanyakan berhubungan sama si Bang Yanto, terutama ibunya. Nah, soal ini kita juga asik buat diskusiin guys ya. Apa jangan-jangan ibunya Bang Yanto belum mati lagi? Ya tapi kan jenjang waktunya udah lama banget ya teman-teman ya. Tapi ya masih penasaran aja gitu dengan cerita di baliknya gimana. Karena ternyata ketemu loh sama si Soma yang pas masih kecil. Singkatnya mereka ketahuan sama satu agen, gelut dikit teman-temannya. Dan akhirnya nyampe ke tempat Stomach Company ngeproduksi Dark Snack yang ada di bagian bawah tanah. Tempat di mana ibunya Soma dijadikan Human Press. Dan Soma akhirnya kembali lagi nih ke tempat ini. Nih ini ya, di sebelum episode 1 lah bisa dibilang. Ini TKP tempat ibunya itu tiada. Secara ajaib, Human Press-nya Takeshi masih ada dong ya. Udah ada di mesin conveyor gitu ya, bersama juga dengan Human Press lainnya. Itu tinggal dipencet mesinnya, udah deh, goodbye Takeshi ya. Padahal udah lama banget loh ya. Ternyata masih ada itu ya Human Press-nya si Takeshi. Di sini Tante Grota dateng ya. Di sini ya udah terang-terangan lah si Lakia itu ngebuka kedoknya dan memperkenalkan nama sebenarnya ke Tante Grota, yaitu Lakia Amarga. Yang menarik, Lakia itu langsung menyebut nama komel adiknya ini dan Stomach Company sebagai pihak yang ngebunuh adiknya ini. Nah, di bahas-bahas kemarin banyak yang berprediksi di kolom komentar kalau orang yang ada di balik pembunuhnya si komel itu Tante Grota. Kata aku Tante Grota gan, Tante Grota. Karena melihat luka yang ada di tubuhnya si komel ya, terlihat seperti luka sabetan yang cukup besar. Ini kemungkinan disebabkan sama sabitnya si Tante Grota. Dan di episode kali ini, kalian itu langsung dihadirkan sama orang yang jadi suspek kalian.
Tante Grota, puas gak tuh? Gila ya, jadi teori-teori kita tuh gimana ya, berasa ada rewardnya gitu ya. Tapi ketika mendengar nama Komel, Tante Grota kagak tahu guys ya. Kok malah nyalahin kita kalau si Komel itu udah ketagihan Dark Snack ya. Itu kan pilihannya dia. Nah katanya seperti itu guys. Ini menurut Ane ya, Tante Grota itu nggak menutupi apapun. Tapi emang dia kayaknya itu ya nggak tahu dan bahkan lupa sama si Komel ini. Mungkin ya bagi dia ini tuh ya cuman kerocok doang lah si Komel ya. Oke, kita bahas lebih dalam lagi di sini. Pas kematiannya si Komel itu kan bilang ya, kayaknya aku sudah melakukan sesuatu yang buruk nih kak. Nah, Anda bikin dugaan di video sebelumnya. Komel ini mati karena nyolong Dark Snack dikarenakan duitnya itu udah kagak ada ya. Soalnya kan kerjaannya nyolong mulu ya ke kakaknya ya. Dan ketahuan dia dan langsung dimatiin ya. Tapi si Lakia di episode ini nanya ke Soma, kira-kira kenapa adik gua mati? Soma jawab, mungkin karena dia udah berhenti nyulik manusia. Berarti Komel hilang setahun itu apakah dia itu jadi pekerja di Stomach Company? Bahkan sampai ke dunia manusia juga, nyulik manusia juga guys, jadiin human press demi dia itu bisa makan Dark Snack. Sama seperti Granyuto pada umumnya kan ya, bekerja gitu ya, nyulik manusia, jadiin manusia human press demi apa? Dark Snack guys ya. Sama si Komel juga mungkin seperti itu. Di satu fase Komelnya mungkin ya tobat gitu ya, pikirannya jadi jernih lagi dan langsung dieksekusi sama si Tante Grota karena udah nggak mau melakukan pekerjaannya lagi lah ya. Nah mungkin begitu guys ya. Jadi gila, Ana salut banget sama Tante Grota di bagian ini, powerful banget karakternya ya. Soma berhasil ngebawa banyak human press dan lari bersama-sama dengan si Lakia. Tentu mereka juga masih dikejar-kejar sama Tante Grota dan juga agennya. Terlihat agennya Tante Grota warnanya ungu di sini ya. Kalau Rango kan ya merah guys ya, seperti yang kita udah sering lihat sebelumnya. Sampai mereka itu harus dibuat bingung lagi sama pintu-pintu random yang nyampelah ke sebuah konser. Jadinya gelutnya di situ deh ya. Tante Grota langsung menampakkan wujud utuh Granyutonya yang hewannya itu gurita. Terlihat menakutkan banget ya dan sangat kuat. Soma sampai berubah jadi Kei-King, di mana yang lucu human press-nya itu di kopernya kan dibawa sama si Whip Soldier-nya ya, disangkutin ke si tombaknya guys. Sementara Fram memunculkan form barunya dari Gochizo yang baru aja diberikan Nyelf di awal episode. Muncullah Kamarado Fram Puru Jelly Custom. Yuk coba kita bahas juga debut form ini, karena cukup menarik nih. Ternyata nggak cuman variasi form biasa doang guys. Jadi ketika Fram dengan form ini mengaktifkan ability-nya yang bisa menghilang, yang namanya itu Invisible Jelly itu, kita bisa lihat si Fram sistemnya seakan menghentikan detak jantungnya si Lakia, yang membuat si Lakia juga langsung ngos-ngosan ketika memakai form ini. Ketika kemampuan ngilangnya habis, beltnya itu ngomong Jelly over. Ibarat kalau Kabuto clock up-nya habis itu kan clock over gitu ya. Jadi GG juga loh, ini bisa ngilang-ngilang gini dan juga nyerang diam-diam seperti itu ya. Tapi ya itu, jantung lu kayak digencet guys. Sentuhan yang cukup unik hanya untuk variasi form di sini. Nih, Ane kopas dari Kamarado Official ya. Karena cukup tertarik juga nih sama si Puru Jelly ini. Jadi pengen tahu aja gitu lebih jauh ya. Ini adalah deskripsi untuk form si Puru Jelly. Meskipun statistiknya lebih rendah dari Pudding Custom, Jelly Custom memungkinkan Fram untuk membuat dirinya tidak terlihat dengan menjadi transparan, yang berlaku untuk seluruh sistem Fram. Fram dapat menyerang lawan secara diam-diam dari balik bayangan, tetapi jantungnya berhenti berdetak karena biaya untuk menjadi transparan dan penggunaan yang lama dapat mengakibatkan kematian. Buat aksi dan juga koreo, ya pokoknya nggak usah ditanya lah, selalu oke punya lah si Gabu ini ya. Jadi Gabu itu udah pakai Kei-King form, Fram juga udah pakai Puru Jelly, tetap kalah lawan Tante Grota dengan wujud utuh Granyutonya seorang diri. Di sini dibikin masuk akal teman-teman ya. Masa Tante Grotanya yang kalah ya? Salah satu big bossnya itu kan di bawah si Rango gitu ya. Akhirnya kita juga bisa lihat Rider Kick dari si Kei-King form ini gimana ya. Kan dari kemarin finishingnya itu pakai si Gabu Wipanya mulu kan. Dimana langsung muncul lilin-lilin dan jalan yang ada whip creamnya. Itu kayak apa ya, jalur Rider Kicknya lah ya. Gak terlalu mempan Rider Kicknya, bahkan Soma dipentalin balik. Tapi Rider Kicknya at least bisa membuat sabit Tante Grota itu hancur. Jadi memang sudah waktunya ini ya si Kei-King form dibikin terlihat lemah ya. Soalnya udah mau super form nih. Si Tante Grota di sini ngomong ya, hebat juga ya kamu Akagabu. Wajar karena kamu adalah anak bungsu dari keluarga Stomach. Udah deh ya. Apalagi di tempat ini ya ada si Lakia,
dan ada si Bang Yanto. Tadinya Bang Yanto mau gelut bantuin si Soma ya, tapi melihat si Soma lagi kerja sama si Fram, membuat si Bang Yanto ya jadi agak bingung gitu ya, dan gak jadi head scene. Udah susah-susah nutupin dari kemarin, ke-spill sama Tante Grota dong ya. Tante Grotanya mah ya santai aja. Kita bakalan komentarin cukup panjang nih sepertinya di bagian ini. Jadi ada dua orang yang terkena dampak terbukanya identitas Soma di sini, yakni si Lakia Amarga dan juga Bang Yanto. Karena mereka berdua memang punya dendam yang sama terhadap Stomach Family ataupun Stomach Company. Jadi kita bahas dari si Lakia dulu. Emang singkat banget ya dilihatinnya di episode ini. Jadi dia itu cuman bilang, ternyata kamu itu adik mereka. Udah gitu aja ya. Apakah ada kekecewaan dari si Lakia ini? Ya semoga kedewasaannya juga masih bisa terlihat. Karena mereka juga baru kenal teman-teman ya. Apalagi Soma sebelumnya kan udah menceritakan soal kematian ibunya yang disebabkan sama Stomach Company. Dan soal reaksi Bang Yanto, sebenarnya ini ada pro dan juga kontranya ya. Banyak yang merasa kecewa dengan reaksi Bang Yanto di sini. Mempertanyakan juga soal kedewasaannya. Padahal udah sering berjuang bersama-sama lah sejak awal cerita Gabu bisa dibilang. Kalau Ana sih ya merasa nggak ada masalah guys ya. Di satu sisi mungkin akan beda reaksinya kalau Soma yang mengungkap soal ini sendiri. Dia duluan gitu yang mulai ya. Jadi dia duluan yang open deep talk-nya. Seperti di momentum kemarin guys ya. Yuk kalau lu ada apa ceritain ke gua, kata Bang Yanto kan gitu. Tapi itu kan nggak terlaksana kan ya. Apalagi Bang Yanto sebelum-sebelumnya ya udah banyak memberi Soma itu kesempatan untuk menceritakan jika ada yang masih ditutupi. Jadi sangat wajar Bang Yanto itu kecewa, apalagi sampai si Somanya itu dibogem ya. Di satu sisi kasihan, di satu sisi bogemnya terlihat sangat memuaskan. Reaksi Bang Yanto seperti ini ya karena dari awal ya nggak dikasih tahu, jadi berasa kayak agak dikibulin aja gitu. Dan ini emang harus terjadi guys ya, agar ceritanya itu bisa jalan terus. Jadi biar ceritanya jalan, apakah jadi harus maksa dengan eksekusi seperti ini? Ya jelas enggak guys ya. Dibanding mereka itu ngasih eksekusi template khas tokusatsu biar plotnya itu tetap maju. Itu sering terjadi tuh ya di cerita yang penulisnya Yuya. Tapi soal ini menurut Anda dibikin sangat natural dan juga enggak maksa ya. Simple banget di sini konfliknya tapi tetap terlihat natural. Ditambah ada rasa-rasa cemburu gitu ya karena Soma itu kerjasama sama si Lagenain. Itu pasti ada ya. Udah deh ya, nanti si Bang Yanto pakai foam coklat. Keceplosan. Kalau menurut kalian gimana guys? Ini bakalan jadi topik yang paling banyak diomongin di kolom komentar di video ini nih. Pasti guys ya. Coba Anda juga pengen dengar pendapat kalian guys. Episode minggu depan bakalan krusial parah sih ya. Udah soal Soma yang begini, muncul juga si Bitter Gabu ya, yang membuat suasananya itu makin chaos dan juga makin runyam. Tapi Ana itu mau ngomongin soal ini nanti guys di video selanjutnya. Soal rambut Soma, soal cloningan, bahkan soal Bitter Gabu bakalan Ana bahas di satu video khusus sebelum episode 21 tayang hari Minggu nanti. Jadi jangan bilang Ana itu nggak bahas previewnya nih ya. Next aja di video terpisah. Karena ini krusial, jadi emang kita bikin satu bahasan khusus lagi yang spesifik. Jadi jangan lupa ditonton guys ya. Sebelum menutup video, Ana ada sedikit prediksi. Kalau fase ini udah lewat, yaitu soal identitas Soma dan juga Bitter Gabu, sudah pasti. Gak lama lagi bakalan muncul si Gabu Sorbet. Ya, aka super formnya si Gabu. Karena udah masuk episode 20-an juga. Ini Ana sangat salut sama penempatannya loh ya. Jadi ya bagian ngebuka soal identitas Soma ini menurut Ana sih penempatannya sangat-sangat pas ya. Sangat-sangat di waktu yang tepat juga. Jadi bagus banget dan membuat setiap episodenya itu selalu klimaks ya. Ini Ana coba hitung-hitungan aja. Jadi udah beres ini, nanti Bitter Gabu, nanti muncul lagi si Gabu Sorbet. Jadi selalu ada klimaksnya gitu setiap episode. Selalu ada yang menarik di setiap episodenya. Kira-kira ya begitu aja guys ya. Sekali lagi ini coba hitung-hitungan aja. Kalau misalkan memang benar sehabis Bitter Gabu ya nanti si Gabu Sorbet yang muncul. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sudah dibahas teman-teman ya episode ini. Luar biasa. Jadi kita tunggu episode 21 seluar biasa apa lagi. Jadi kalian komentarin aja poin-poin pentingnya. Banyak sekali tentunya ya di episode ini yang sudah Ana bahas juga. Dan jangan lupa bahas preview nanti di video yang terpisah guys ya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa penuhkan kolom komentar dengan teori-teori dari kalian semua. Nanti bakalan Ana baca. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys.